Pak Dek. Baca coba di sini Pak Dek. Saya pengen dibacain itu dulu kangen ya. Sehat Pak Dek. Tambah gemuk. Selipur aja. Baca yang biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa jid wa dim wa alim wa tafaddalu wa barik bidzalika wa kamalika ala zaini barika wa ashrafi barik أسد العرب والعزم وإمام طيبة والأحرار وذا برسل الجلل ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم جده صرفا يا رب جده صرفا يا رب جده صرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى ذو الرحم العلي والقدر الجليل ساداتنا صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا وشعائرنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القوم والسماء والفريقين من قرب ومن عزم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حبيب إذا خلقوا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. At-tahiyyatul
المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد. Hadirin para jamaah Taklim Masjid Nurul Ikhlas yang semoga pada malam hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Segala urusannya dipermudah oleh Allah, segala cita-citanya dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang setiap detik dicurahkan terus menerus banyak kenikmatan, nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul beristiqomah menjaga daripada tradisi thalabul ilmi yang insya Allah duduknya bapak-bapak di masjid ini akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika namanya disebut-sebut, ketika namanya dipuji-puji, ketika pribadinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Syama'ilul Kubra diceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, beliau bertemu dengan satu malaikat yang mana malaikat ini punya 1000 tangan dan setiap satu tangan ada 1000 jari. Setiap 1000 jari ada lagi daripada alat untuk menghitung tetesan air hujan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula? Siapa itu malaikat yang tangannya ada 1000? Setiap tangannya ada 1000 jari." Kemudian kata malaikat Jibril, "Ini adalah malaikat yang menghitung setiap tetes air hujan yang turun ke alam dunia." Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Sungguh aku kagum kepada engkau wahai malaikat ciptaan Allah. Begitu elok bentukmu, begitu indah wujudmu, sehingga engkau dapat menghitung setiap tetes air hujan." Kemudian malaikat ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Habiballah, sungguh air hujan yang turun min zamani Adam, dari semenjak zaman Nabi Adam sampai hari ini tidak ada satu tetes pun yang luput dari perhitunganku. Semua dapat aku hitung, semua dapat aku tebak berapa jumlah tetesannya. Namun sungguh aku tidak dapat menghitung berapa banyak pahala orang-orang yang membacakan sholawat kepada engkau. Air hujan dari zaman Nabi Adam sampai hari ini dapat aku hitung jumlahnya dengan pasti. Tapi aku tidak dapat menghitung berapa banyak pahala orang-orang yang membaca sholawat kepada baginda Nabi. Sallu ala Muhammad." Makanya saya pengen dibacakan tadi, "Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami." Itu bagian dari solawat. Ya, solawat ya Rabbi bil Mustafa itu untuk hajat kita, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Di antaranya tadi solawatnya ya Rabbi bil Mustafa. Kita bacakan solawat dalam majlis, setiap tetesan air hujan dapat dihitung oleh malaikat tadi. Namun orang yang baca solawat pahalanya tidak dapat bisa dihitung. Alhamdulillah. Semoga kita semua tergolong umatnya Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah bapak-bapak yang sering duduk di masjid. Berbahagialah bapak-bapak yang terus-menerus mulaziman fil masjid, yang meramaikan masjid, yang mengurus masjid, yang menerangi masjid. Kenapa? Karena masjid itu adalah termasuk rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan rumah siapa-siapa.
bukan rumahnya Pak RT, bukan rumahnya Pak RW, tapi masjid ini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masjid menjadi tempat yang paling mulia di atas permukaan bumi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa khairul biqa, tempat yang paling baik di atas permukaan bumi yang terhampar ini adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Meskipun mall lebih indah daripada masjid, bagusan mana Pak, mall sama masjid? Saya tanya dulu nih, bagusan mana? Bagusan mall apa bagusan masjid? Bagusan mall. Udah nggak usah ngelak ya. Takut ya kalau jawab bagusan mall. Enggak, memang secara fisik bagusan mall. Lantainya marmer, dindingnya penuh dengan cahaya, betul apa enggak? Ada pernak-pernik perhiasan yang menggiurkan. Kalau bapak-bapak masuk ke mall jam 9 pagi, jam 10 pagi, jam 10 malam, rasanya masih sama, betul apa enggak? Enggak ada bosan. Gak ada siang, gak ada malam, gak ada hujan, gak ada kemarau. Kalau sudah masuk ke dalam mall, itu tempat bisa melalaikan waktu kita. Kita jalan-jalan, kelalang keliling, nyari makanan, nyari baju, nyari tempat-tempat permainan. Itu kita lupa dengan waktu, betul apa enggak? Di mall tuh gak ada hujan Pak. Di mall gak ada panas, di mall gak ada pagi, di mall gak ada siang, di mall gak ada malam. Sama begitu aja rasanya. Betul apa enggak? Coba lihat, itu mall meskipun tempat yang paling bagus, mall tempat yang dihias dengan perhiasan dunia yang paling bagus, tapi kata Nabi, khairul biqai, tempat yang paling mulia di atas muka bumi yang terhampar ini adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Walaupun lampunya enggak terlalu terang, tetap itu yang terbaik kata Nabi. Umpama masjidnya reot, kalau ini megagah, ya udah pakai teras, udah dipakai sono, udah dipagrin juga, ya udah cakep masjidnya. Umpama ada masjid reot, ada masjid bocor, tetap tempat itulah yang paling terbaik. Kenapa? Karena di dalamnya yuzkarusmullah, disebut-sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di masjid, di mall ilok adzan maghrib, nggak ada di mall adzan maghrib Pak. Itu bulan puasa saja di mall nggak disetel adzan, cuman ditabuh bedug. Kalau di Sumarekon, kalau di mall lain nggak. Ini kalau maghrib di Sumarekon ada bedug di lantai 2. Tandanya buka puasa. Tapi kalau di masjid, orang masuk masjid, ini adalah orang yang paling beruntung bisa ada di dalam masjid. Alhamdulillah. Kenapa masjid menjadi tempat mulia? Tadi diantaranya adalah tempat di mana disebut-sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang baca Quran di pojok masjid, ada orang lagi berzikir di pojok masjid sebelah sana, ada orang yang lagi berdoa mengadukan persoalannya kepada Allah, adanya di dalam masjid. Dan sekarang ada orang lagi thalabul ilmi, mendengarkan tausiah, mendengarkan daripada kalam-kalam ilahi, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambah-tambah lagi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi bersabda, al-masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid adalah rumahnya setiap orang beriman. Ya, kata Nabi, bahkan kalau engkau melihat orang masuk ke dalam masjid, udah enggak usah suudzon, enggak usah berpikir negatif, katakan bahwa dia orang beriman. Pokoknya jangan suudzon, Pak. Niatnya dia apa, tujuannya dia apa, bukan urusan kita. Tapi kata Nabi, kalau engkau melihat orang masuk ke dalam masjid, orang duduk di dalam masjid,
beriktikadlah engkau, bersaksilah engkau bahwa orang yang duduk di dalam masjid itu termasuk orang-orang yang beriman. Paham boten? Endi hadise? Ki hadise. Wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum ing dalem nalikanen deleng sapa sira kabeh ar-rajula ing wong lanang mulaziman ingkang netepi al-masjida ing masjid, fashhadu mongko padha nekseni sapa sira kabeh lahu maring si rajul bil imani kelawan iman." Kalau engkau, kata Nabi, melihat orang masuk ke dalam masjid, mulaziman fil masjid, dia sering duduk di dalam masjid, maka katakan, aku bersaksi orang itu adalah orang yang beriman. Gak usah dipikir macam-macam. Betul? Niat masing-masing, yang tahu hanya dia dengan Allah. Dia mau Ustaz ke masjid juga supaya kepandang sama masyarakat. Jangan. Itu urusannya dia dengan Allah. Urusan kita adalah apa yang kita lihat. Paham betul? Paham ya? Maka yang ada di masjid ini beruntung, kata Nabi, bahkan diperintahkan para sahabat, fashhadu, bersaksilah kalian orang-orang yang diam di masjid itu adalah orang-orang beriman. Angel Pak, masuk masjid itu angel. Betul apa enggak? Angel. Ngaji kalau di lapangan lebih banyak, pasti bisa. Betul apa enggak? Coba bapak-bapak mengadakan pengajian di dalam di luar lapangan. Banyak apa enggak? Banyak. Tapi mengadakan pengajian di dalam masjid, kadang-kadang orang wegah. Apa wegah itu ya? Abot, males, masuknya males. Kenapa? Ada yang rasa malu masuk masjid. Duh, saya mau masuk masjid malu. Manusia kotor, penuh dengan dosa. Enggak apa-apa. Masjid boleh kok dimasuki oleh orang pendosa, asal dia mau bertobat. Betul? Bukan buat kerusakan di dalam masjid. Dia ingin tobat, istighfar sama Allah di masjid, malaikat turun di dalam masjid. Ya, karena masjid itu kata Nabi apa? Khairul biqa, tempat yang paling mulia di atas permukaan bumi. Jadi kalau bapak-bapak ngelihat orang masuk masjid, duduk-duduk di masjid, diam di masjid, berarti apa Pak tadi? Katakan bahwa dia orang beriman. Kalau non muslim gimana Ustaz? Lain persoalan itu mah. Ada non muslim kampanye dalam masjid, katakan dia beriman, ya enggak. Ini lain persoalan ini. Maksudnya mulaziman fil masjid itu beribadah di masjid, duduk di masjid, baca Quran di masjid, thalabul ilmi di masjid, musyawarah di masjid. Katakan dia adalah orang beriman. Lain lagi Pak, kalau ada orang kafir masuk masjid, kampanye di dalam masjid. Ustaz, itu dia masuk masjid, Dad. Apa kita harus bersaksi dia sebagai orang beriman? Ya tidak. Itu lain persoalan. Ya, ini di dalam masjid. Asma Allah disebutkan. Tadi juga ba'da maghrib, ya, ada orang sholawatan, ada orang adzan, asarnya ada orang adzan, subuh ada orang adzan, ada orang baca Quran. Betul? Adanya di mana? Di masjid. Belum tentu di rumah kita ada orang adzan. Bapak-bapak adzan di rumah, masuk ke adzan di rumah, di TV. Itu juga kalau nyetel ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. TV yang nyetel. Orangnya mengudut bae di luar. Betul enggak? TV-nya yang masuk surga, Pak. Ya, namanya Jannatul Television, surganya kelompok televisi. Ya Allah ya Karim. Di masjid ini. Masjid mana aja, bukan Masjid Papan Indah doang. Ini cerita tentang seluruh masjid. Masjid mana yang paling mulia? Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, juga Masjidil Aqsa. Ada 3 masjid yang paling mulia di atas permukaan bumi ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini masjid yang paling mulia nih. Nah, ini anak-anaknya nih. Ada di Nyemplek, Papan Indah, ada lagi di Mangunjaya warna hijau, menaranya gede-gede, tinggi-tinggi. Ada lagi ke sono ke Grand Wisata, tambah megah lagi masjidnya. Pernah bapak-bapak sholat Jumat di situ? Ya, di Grand Wisata. Oh, itu megah bapak-bapak. Ya, aksesorisnya mahal-mahal. Saya tanya DKM-nya, ini beli beginian berapa?
300 juta Ustaz. Ya Allah ya Karim. Aksesoris aja 300 juta. Beli lampunya berapa? Kalau nggak salah 60 juta kok berapa itu lampu? Lampu doang 60 juta. Nggak apa-apa untuk min sya'airillah, untuk syiar agamanya Allah tidak jadi masalah. Paham Bapak-bapak? Apakah boleh di masjid membangun menara? Nggak ada gunanya menara katanya. Ngolok-ngolokin duit sampai 140 juta bangun menara satu doang. Nggak ada fungsinya. Boleh nggak? Asalkan untuk min sya'airillah, untuk mengagungkan syiarnya Allah, boleh dibangun itu menara walaupun kelihatannya kagak ada fungsinya. Kalau zaman dulu orang bikin menara itu naik ke atas, Pak. Naik ke atas menara, teriak di atas. Waktu duhur masuk teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Teriak di atas menara. Nah, sekarang paling toanya doang yang ada di menara, ya orangnya di bawah di sini. Kadang-kadang kaset yang ngaji ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pas dilongok masjidnya kosong, yang ada HP, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adanya HP, menaranya tinggi, toanya ada 4 penjuru. Ini zaman akhir, orang yang pada kemana? Tapi kayaknya Papan Indah ini masih Pasatim kayaknya. Subuh-subuh masih Pasatim? Udah pensiun. Jangan pensiun, ngebangunin subuh. Hah? Ya hilang suaranya. Ya Allah, beli lagi. Tuh suaranya yang enak, ngaji subuh-subuh. Saya kan sering ngedengerin waktu rumahnya di Taman Raya. Ya ini Papan Indah enak nih ngaji nih subuh-subuh nih. Gak ada yang ngalahin di masjid. Ya masjidnya bergaung, ada suara korinya. Gimana tuh bacanya Pak Satim? Pokoknya gitulah ya, saya juga gak apa. Ada yang pakai tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imam jangan pakai kaset biar dapat pahala. Ya pakai orang subuh nanti subuh. Kalau di Taman Raya udah rutin, Taman Raya mah bangun ya udah rutin, udah ada yang bacain itu dan nggak pernah ganti. Alhamdulillah, udah teruskan amalia itu dapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeling-ngeling. Ayo yang kanan kiri yang mungkin masih ngeleker, yang depan belakang yang mungkin masih mimpi indah, bangun dari tidur, sholat subuh berjamaah, masuk ke dalam masjid, dicap sebagai orang yang beriman. Alhamdulillah. Iya dibacakan itu kori-kori. Sekarang sore-sore udah jarang yang bacain kori ya. Ada masih kori-kori Pak? Ada nggak menjelang maghrib kori dibacain di sini? Masih ya? Pak Ujang, baca Qur'annya. Siapa? Pak Ujang sakit. Ya Allah, kalau orangnya sakit nggak ada yang gantiin ya? Ayo siapa yang baca di sini? Ini mic-nya enak soalnya Papan Indah, ini mic-nya enak. Makanya saya berani tadi mainin suara saya. Kalau nggak mic-nya enak saya nggak berani, takut keceletot Pak. Nadanya. Jadi ini enteng mic-nya. Ini juga enteng, ini nggak berat-berat amat. Ini merek apa ini ya? Ini setelannya enak. Walaupun masjidnya gede ini nggak mental-mental suaranya, bulat aja gitu. Bapak-bapak kedengeran kan suara saya jelas? Ada masjid yang ruangannya gede, sound systemnya mahal, tapi setelannya kurang pas. Ada kadang. Makanya suara tuh pecah, nggak kedengaran dengan jelas. Ini di luar jelas, di dalam jelas. Ini enak nih, mic-nya enteng banget nih. Paling berapa on ini? Nggak ada setengah kilo
Biasanya mik berat-berat ya, ini mah nggak berat, enak miknya. Nah, maka ketika engkau melihat orang laki-laki ataupun siapapun masuk ke dalam masjid mulaziman, dia diam di masjid, dia thalabul ilmi di masjid, dia baca Quran di masjid, dia i'tikaf di masjid, kata Nabi apa? Fashhadu bil imani, maka saksikan dia dengan iman. Jangan mikir yang macam-macam. Udah biarin bege, gak usah mikir. Wah, dia mah diam di masjid baik karena di rumahnya takut sama bininya dia. Gak usah mikir begitu walaupun kenyataan. Ada orang betah di masjid karena di rumah bawel bininya, Pak. Ada. Kenapa, Pak? Di masjid ba'da Isya sampai jam 9:30 di masjid aja diam. Ya, makan kacang aja. Ntar saya nungguin pulang ke rumah itu bini saya kalau udah ngantuk, kalau bini saya udah tidur, maka saya pulang ke rumah. Kenapa? Kalau dia belum tidur, mulutnya kagak mau berhenti ngomel. Masya Allah. Akhirnya dia betah di dalam masjid. Ada kadang-kadang begitu, tapi kita nggak boleh mikir begitu ya Pak. Walaupun kenyataannya begitu, nggak boleh mikir begitu. Ya udah biarin, dia mah di masjid orang beriman. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi SAW. Ini hukum masjid. Man takallama bi kalamid dunya, barang siapa berbincang-bincang dengan bincangan dunia, dengan ucapan-ucapan dunia yang tidak berorientasi kepada akhirat, fil masjidi, di dalam masjid, ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Barang siapa yang ngobrol urusan-urusan dunia di masjid, kagak jelas urusan akhiratnya, nggak ada orientasi untuk akhiratnya, dia ngobrolin bisnis semata-mata untuk uang, dia ngobrolin perempuan semata-mata untuk nafsu, dia ngobrolin jabatan semata-mata untuk ambisi, maka orang yang berbicara urusan dunia di dalam masjid, kata Nabi, ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan, amalnya dilebur selama 40 tahun. Maka jangan ngomongin dunia di masjid mah. Ngobrolin janda di masjid. Mending kalau orientasinya akhirat. Umpama ngobrol janda cakep, Pak. Daripada dia jadi janda, mendingan kita tolong nikahin dia. Ini kan dapat pahala. Nah, ini kan orientasinya akhirat. Tapi kalau cuma ngobrolin kemolekannya, ngobrolin bibir tipisnya, ngobrolin sisi syahwatnya, ini jangan. Dilaknat oleh Allah. Di dalam masjid tidak pantas mengobrol urusan-urusan dunia. Gak boleh ya Pak. Apalagi nyanyinya yang gak ada orientasi akhirat. Nyanyi dangdut gitu di dalam masjid Pak. Jangan ya. Nyanyi apa sih? Pokoknya banyak yang dompet yang racun segala macam ya. Dinyanyikan di masjid itu gak boleh. Karena masjid ini adalah rumahnya Allah. Tidak sepantasnya di rumah Allah kita berbicara dunia. Sok bapak-bapak di rumahnya kiai ngomongin orang, bagus apa enggak? Bapak-bapak sowan di bukan rumah Allah, rumah kiai. Di rumahnya ustad, bapak-bapak bertamu, terus pas bertamu ngomongin orang, terus bapak-bapak bersenandung-senandung dangdutan, bagus enggak di rumahnya kiai? Elok apa tidak? Pantas apa tidak? Gak pantas. Itu baru rumahnya kiai. Masjid mah bukan rumah kiai. Masjid bukan rumah ulama. Tapi masjid adalah rumahnya Allah. Maka di dalamnya gak boleh disebut-sebut dunia. Bahkan kata Nabi, kalau ada orang berjualan di dalam masjid, maka doakan jualannya akan rugi selama-lamanya. Saya kemarin dagang karpet di masjid, luput saya. Ya, saya lupa. Begitu saya ngisi maulid di sana di Citra Pila, kata panitia, alhamdulillah uang karpet terkumpul sekian belas juta. Kita akan belikan karpet. Kebetulan saya kan jualan karpet masjid. Kata saya pas panitianya turun, Pak, kalau mau beli karpet sama saya, insya Allah terjamin langsung dari produsennya. Ya, akhirnya saya tawarin, saya kasih gambarnya itu di dalam masjid Pak. Di dalam masjid. Oke, besoknya datang tim saya ngukur tuh masjid. Mereknya Al-Imam, yang tebelan, yang 8 mili apa berapa mili tebelnya itu, kalau diinjek empuk, kalau disujudin empuk. Udah ngukur tuh tim saya.
Udah hampir deal itu tim saya. Ternyata apa? Bilang, ini yang beli katanya Ustadz maunya ukurannya langsung 12 meter. Sementara di gudang yang tersedia cuman ada yang 6 meter, 6 meter. Akhirnya di cancel. Saya bertafakur. Kenapa itu karpet yang saya tawarkan 36 meter persegi Pak? Udah mau deal nggak jadi. Oh salah saya. Coba saya tarik dulu orangnya keluar. Saya tawarkan di pendopo nih Pak, saya jualan karpet masjid. Modelnya begini, harganya per meternya segini. Insya Allah deal kayaknya. Tapi saya kedapatan doanya Nabi, barang siapa yang jualan di dalam masjid, kata Nabi, doakan biar dia tidak punya untung selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Di cancel Pak. Gak jadi jualan karpet saya. Jangan jualan di dalam masjid. Itu saya baru ngeh itu. Saya baca hadis ini. Ya Allah ya Rabb, saya luput. Kemarin nawarin katalognya di dalam masjid. Saya tawarkan harganya di dalam masjid. Saya tawarkan diskonnya di dalam masjid. Saya berjualan di dalam masjid. Enggak laku saya bener. Langsung dapat aminnya Kanjeng Nabi. Nabi langsung yang bilang kan, kalau engkau melihat orang dagang di dalam masjid, doakan tidak akan pernah beruntung. Kalau engkau melihat orang yang mencari-cari barang hilang di sekitar masjid, doakan barangnya tidak akan pernah ketemu. Tuh kata Nabi. Kenapa? Hilang sendal kelalang keliling di dalam masjid. Doakan, ya Allah semoga sendalnya gak ketemu. Kok sadis Ustaz doanya begitu? Kenapa? Karena nanti mencoreng hurmatul masjid, mencoreng kemuliaan masjid. Rumahnya Allah. Orang nanti berpikiran, oh ternyata masjid tempatnya kehilangan. Ternyata kalau kita bawa sendal bagus ke masjid gak bakal awet. Mendingan ke masjid maka pakai sendal jepit, bawa gembok, dicekrekin, kuncinya kantongin supaya aman. Saking jeleknya pandangan masyarakat kepada masjid. Betul apa enggak? Jangan jualan di masjid Pak. Kalau pesennya online gimana Ustaz? Kita pesen Shopee di dalam masjid. Pesen umpama bapak-bapak mau beli apa di masjid main HP, terus pesen barang di dalam masjid, terus bapak-bapak transaksi pakai GoPay atau pakai Shopee Pay atau pakai Oppo, pakai apa segala macam, transaksinya di dalam masjid sama hukumnya karena itu bertransaksi di dalam masjid. Hati-hati. Ya. Maka kemarin saya nggak sadar kenapa saya ngomong nawarin di dalam masjid karena saking butuhnya duit Pak. Bulan kemarin itu saya butuh duit buat hari kemarin. Biasanya saya kan majelisan di rumah. Setiap malam Ahad keempat itu saya majelisan di rumah. Nah saya ngundang nanti deh. Pokoknya giliran bulan depan penjamaah Papan Indah hadir ya ke rumah ya Pak. Nah, ke rumah. Dekat ini mah dekat ke sono ke jalan doang. Ya. Hadir ke jalan. Semalam yang saya undang orang Gramapuri, alhamdulillah datang. Nah saya sekarang habis isya nanti ke Gramapuri. Kata saya udah ngajar di Gramapuri 8 tahun nih semenjak saya masih bujangan sampai sekarang. Sekarang gantian bapak-bapak kalau saya ada majelis datang ke rumah saya. Jangan saya doang yang datang ke sini terus. Ya datang ke rumah saya. Nanti saya undang lewat Ustadz Son. Ustadz Son ada acara nih. Kan saya bikin status juga tuh. Rutinan malam Ahad keempat ngaji majelis zikir Hamalatul Arash. Isinya apa? Tawasulan, marhabanan, kadang baca hadis, kadang baca tasawuf, kadang baca fikih, terus zikiran singkat, kemudian doa, udah beres Pak. Habis itu makan dah. Kalau ada somai makan somai. Kalau ada bakso makan bakso, kalau ada nasi ya syukur-syukur makan nasi. Kalau ada daging kambing ya syukur-syukur makan sate. Yang ada aja. Nah kemarin itu saya belum ada tabungan buat majelis. Biasanya ngeluarin duit 1 juta minimal buat jamuan. Kemarin juga habis 1 juta. Ya, itu nggak kencelengan saya. Alhamdulillah Pak nggak kencelengan majelis di rumah. Tapi ada tetangga yang nganterin bolu, ya, nganterin kacang, nganterin kelengkeng, nganterin semangka. Kalau kencelengan duit nggak ada. Ya kan saya harus ngumpulin duit. Saya tawarin kesempatan nih, untungnya nanti kalau ada untungnya dari karpet mau buat jamuan majelis maksudnya gitu. Tapi salah, saya nawarinnya di dalam masjid. Cancel. Itu karpet cancel. Akhirnya dia ngambil ke tempat lain, ke Jatinegara katanya. Ustaz mohon maaf kita udah ngambil di Jatinegara. Ya wis ora rezeki nego. Nggih. Nah, jadi jangan jualan di masjid, jangan bicara kalam-kalam dunia di dalam
masjid nggak boleh. Udah jangan yang aneh-aneh. Ngaji udah nanya masalah agama, ngobrol masalah progres akhirat, masalah zikiran, masalah tafsir, masalah fikih, obrol di masjid. Maka orang yang ngobrol dunia di dalam masjid apa tadi? Amalnya dilebur selama 40 tahun. Allahumma ba'idna min dalik. Semoga kita terhindar dari itu. 40 tahun lama, Pak. Cuman ngobrol dunia doang di masjid. Saya luput kemarin dagang di masjid. Astagfirullahaladzim. Saya gini-giniin ubun-ubun saya. Kenapa saya lupa? Di dalam masjid nawarin bara. Jangan ya, Pak ya. Ini isanya jam berapa? Nanti izin saya. Mau ke Gramapuri jauh. Ya, perjalanan 45 menitan. Ya, izin ya. Jam berapa, Pak? Sebentar lagi ya. Udah masuk kan ya? Wis. Waqala, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, yatakarrahuna, mereka benci, minal mutakallimina, orang-orang yang berbicara fil masjid, di dalam masjid, bikalamil lagwi, dengan obrolan yang kosong, wal jauri, dan omongan-omongan yang tidak berarti. Orang kok bahas togel di masjid, orang kok bercanda yang tidak senonoh di dalam masjid. Itu malaikat semua membenci orang-orang yang ngobrol tidak karu-karuan di dalam masjid. Hati-hati, masjid itu min syairillah. Sekarang masjid udah nggak ada bedanya sama pendopo. Masjid udah nggak ada bedanya sama pos ronda. Betul apa enggak? Beda masjid dengan pos ronda. Di dalam masjid aja bisa main ludo. Apa main ludo, Pak? Main game itu ya, pakai HP, main bareng-bareng saling bercanda. Ya Allah ya Rabb, ini masjid rumahnya Allah. Tidak layak masjid diisi dengan perkara urusan dunia. Idza dakhala ahadukum, kata Nabi, ketika salah satu di antara kalian masuk al masjidah, ke masjid, fala yajlis, maka jangan duduk dulu, hatta yusalli, sehingga dia salat rakaataini, sebanyak 2 rakaat. Kalau bapak-bapak masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, jangan duduk dulu, salat 2 rakaat. Kalau gak sempat salat 2 rakaat kayak tadi, langsung komat, belum salat 2 rakaat, ya langsung niatkan salat itu pun adalah salat litahiyah masjid. Boleh digabung salat fardunya dengan salat tahiyatul masjid. Yang penting jangan duduk dulu. Paham? Tapi kalau bapak-bapak datangnya awalan, masih jauh dari adzan, masih jauh dari qomat, lakukan dulu 2 rakaat litahiyatil masjid, menghormati keagungan masjid. Itu luar biasa pahalanya, bapak-bapak. Bapak-bapak begitu masih Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Doa masuk masjid, niat i'tikaf, salat tahiyatul masjid, duduknya 3 kali lipat pahalanya ketimbang orang yang enggak niat. Orang masuk masjid selonong, beda nilainya. Duduk di masjid selonong, enggak niat i'tikaf, beda nilainya. Enggak pakai tahiyatul masjid, beda nilainya. Maka orang berilmu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Kenapa? Karena orang berilmu segala tindakannya menggunakan ilmu, tapi orang yang tidak berilmu, jangankan ibadahnya, jangankan amaliyahnya, jangankan tidurnya, apapun saja tidak dilandaskan dengan ilmu. Maka ilmu itu penting. Doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, usolli sunnatan li tahiyatil masjid raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, Allahu akbar. Beres, 3 kali lipat ya pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat dibagi ya. Mohon maaf, izin saya sekarang setiap minggu keempat itu langsung melesat ke sana ya. Mohon dimaklumkan. Nanti silahkan imamin sholat isanya. Itu saja. Pertanyaannya nanti baiklah. Ya, nanti saya undang bapak-bapak untuk datang ke majelisnya. Saya WA Ustaz Son. Ya, ntar Ustaz Son di grupnya di WA-in lagi. Ya, siapa ke 5 orang, 10 orang datang ke sana ya. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.